Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di Yuk kita cari tahu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas gimana sih kalau kita jadi orang Amerika. Andai aku orang Amerika. Yuk kita cari tahu. Jadi seperti yang kita ketahui, Amerika itu kan adalah negara adidaya yang terletak di belahan barat bumi. Negara ini kan berada di benua Amerika, yang beribu kota di Washington DC. Kita juga udah sama-sama tahu lah ya kan gimana sih Washington DC itu. Pasti dong, yang New York sebagai kota terbesarnya dan juga sering disebut negeri Paman Sam atau Hollywood, tempatnya artis-artis ternama dunia. Bener banget. Nah, Amerika ini kan merupakan salah satu negara adidaya atau negara superpower yang juga masuk ke dalam daftar salah satu negara maju di dunia. Ya sesuai lah dengan sebutannya negara maju. Kan pengaruh Amerika di dunia kan nggak main-main. Bisa jadi nih, tanah jenis yang lagi kita pakai atau nggak hoodie yang lagi kita pakai ini kan berasal dari kultur orang Amerika. Iya juga ya. Terus juga kan kita semua tahu ya kalau Amerika ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, perkembangan sektor industrinya yang juga besar, kualitas hidupnya tinggi, dan didukung dengan sumber daya alam yang berkualitas tinggi dengan penetapan prinsip berpikir positif menuju kemajuan. Sesuai banget lah dengan ciri-ciri negara maju. Betul banget, apalagi dulu kalau kita bicara sejarahnya, Amerika waktu Perang Dunia 1 dan 2 dinobatkan sebagai negara yang cukup mendominasi karena saking majunya. Bayangin aja di zaman negara lain, berperang masih bisa dibilang masih menggunakan senjata seadanya atau belum secanggih sekarang. Mantap abis sih, tapi pengaruh Perang Dunia 1 dan 2 kan gede banget gitu kan. Bahkan bisa dibilang mendunia. Nah, pengaruh yang dirasakan masyarakat Amerika sendiri gimana ya kira-kira? Benar juga ya. Kan kalau dipikir-pikir Amerika sendiri negara termaju pada saat itu. Dengan adanya Perang Dunia 1 dan 2, dia terkena dampak segimananya ya? Nah, kita kan jadi bingung nih. Teman-teman yang nonton juga pada bingung kan? Bentar ya, aku punya kenalan sih. Dia suka ngeliat film dokumenter dan cari tahu tentang sejarah zaman dulu gitu. Kita hubungi aja kali ya. Siapa itu namanya? Keisa? Kisah ya. Dia lagi di mana sekarang? Di Lampung nggak ya? Berarti kita video call? Iya, boleh. Oke. Hai Kesa. Hai Rian, ada Bintang juga. Halo Bin, wih lagi pada ngapain nih? Jadi gini kayak kita berdua ini sebenarnya lagi bikin vlog gitu sih. Iya, halo teman-teman semuanya. Nah, tadi itu kan kita lagi ngobrolin tentang Amerika kan. Terus ngobrol-ngobrol. Sampai deh ke pembahasan tentang Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 nih. Wah, menarik banget pembahasannya. Nah, makanya itu jadi kita berdua ini nelpon Kaisa karena kita berdua penasaran tentang apa dampak yang dirasakan masyarakat Amerika sendiri pada masa Perang Dunia 1 dan 2. Itu secara Amerika ini termasuk negara adidaya dan udah maju banget pada masa itu. Kira-kira mereka masih merasakan dampak segimana ya? Bentar deh. Ini timingnya, waktunya tuh kayak pas banget gitu loh. Kaisa baru aja nih nonton video tentang Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 loh. Wah iya. Oh, berarti kita nggak salah nanya orang nih, An. Betul ya. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau awalnya negara adidaya tuh ada 3 loh. Hah? Ada tiga? Negara apa aja tuh? Apa aja tuh kayak? Oke, jadi kayak saya jelasin dulu ke sejarah Amerika sebagai negara adidaya ya. Nah, emang benar kata kalian tadi, Amerika merupakan negara adidaya. Namun, pada masa Perang Dunia 1 dan 2, ada 3 negara yang disebut sebagai negara adidaya. Yang pertama Amerika, Uni Soviet, dan Imperium Britania. Nah, namun nih, selama Perang Dunia itu terjadi, kekuasaan dan pengaruh Imperium Britania mulai berkurang hingga akhirnya pun berakhir. Jadi menyisakan Amerika dan Uni Soviet aja. Lalu pada saat berakhirnya Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet, ya udah deh, jadilah Amerika satu-satunya negara adidaya hingga saat ini. Jadi gitu secara awalnya. Iya bener. Tapi ini juga jadi nambah pengetahuan kita dan teman-teman di rumah. Lanjut guys.
Oke, ke selanjutnya ya. Nah, sebenarnya sebagai negara adidaya juga tidak membuat masyarakat Amerika itu berbeda dari masyarakat di negara lainnya. Maksud Kaisa di sini, ya mereka juga merasakan dampak yang sama gitu. Yang membedakan paling kayak di bidang ekonomi. Kan dampak perang dingin di bidang ekonomi adalah menyebarnya sistem ekonomi liberal dan kapitalis ke seluruh dunia yang diterapkan oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, karena Amerika ini merupakan negara adidaya, jadi mereka itu sebagai pemegang modal dan kreditur bagi negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Terus dampak selanjutnya itu ada persaingan ideologi. Jadi, menurut sejarah nih, orang-orang Amerika itu sangat mewaspadai komunisme Soviet. Jadi, muncullah kekhawatiran mereka terhadap pemerintah tirani pemimpin Rusia saat itu, Joseph Stalin namanya. Nah, sedangkan Uni Soviet itu malah sebaliknya. Mereka itu membenci perlakuan Amerika yang tidak menganggap mereka sebagai bagian sah dari komunitas internasional. Ini juga nih yang akhirnya mengakibatkan kedua negara itu saling menancapkan ideologi masing-masing di negara berkembang untuk memperluas sekutu dan wilayah mereka. Nah, di sini Amerika dan sekutunya menganut ideologi liberal dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunis dan sosialis. Terus oke. Terus yang selanjutnya adalah meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kalian ingat kan, Uni Soviet dan Amerika pernah bersaing di eksplorasi luar angkasa itu? Yang ini loh, mereka berlomba-lomba jadi yang pertama mengirimkan manusia ke luar angkasa. Oh iya, ingat-ingat yang diawali dengan peluncuran Sputnik 1 itu kan di tahun 1957 itu ya kalau nggak salah ya. Terus disusul sama Amerika pada Januari 1958 dengan meluncurkan satelit Explore 1 kan? Iya benar. Nah, dari situ tuh negara-negara di dunia mulai mengenal dan ada juga yang mulai membuat satelitnya sendiri. Oke, ini dampak yang terakhir nih. Dampak dari perang dingin adalah kemajuan pembuatan senjata. Di sini kan Amerika mengembangkan senjata atom yang juga sebagai senjata pengakhir Perang Dunia II. Ya, kalau yang membedakan sih itu aja seingat Kaisa. Kalau yang selebihnya ya sama juga. Mereka juga merasakan kemiskinan, krisis ekonomi, kehancuran sarana fisik dan non-fisik. Tapi kayaknya ada satu lagi deh. Bentar, Kaisa ingat dulu ya. Apa itu? Oh iya nih, pada saat itu Amerika juga melahirkan Liga Bangsa-Bangsa yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Woodrow Wilson. Nah, sekarang organisasi tersebut telah berganti nama dan kita kenal sebagai PBB. Itu aja sih dampak yang dirasakan Amerika. Oh, lengkap banget deh penjelasannya kan. Iya. Oke, makasih banyak ya, Kak. Makasih ya Kak ya. Oke, sama-sama. Ya, kita matikan ya. Maaf ganggu waktunya guys ya. Dadah. Nah, benar kan dia emang suka ngelihat dan menelaah sejarah gitu, Bin? Iya, lengkap banget penjelasannya. Tapi kan tadi kita udah ngampus tentang Amerikanya nih. Nah, peran Indonesia dalam Perang Dunia I dan II itu apa ya? Nah, kalau ini sih aku tahu, Ben. Nah, pada masa Perang Dunia I, Indonesia tidak ada berkontribusi sama sekali pada masa jajahan Belanda. Fokusnya Indonesia yang mencari cara untuk bebas dari jajahan Belanda gitu, Ben. Oh, berarti belum dulu masuk dengan hal itulah ya? Iya, belum. Tapi pas Perang Dunia II, Indonesia kan membantu Jepang. Pada saat itu, Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Ya, kontribusinya ya pada saat membantu Jepang itu aja sih. Kan Indonesia merdeka Agustus 1945, sedangkan Perang Kedua Dunia berakhir September 1945. Tapi setelah Perang Dunia I dan II, kan terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Nah, pada saat itu mereka berusaha mencari sekutu dengan menyebarkan ideologi dari masing-masing mereka ke negara berkembang dan negara maju yang baru aja merdeka, kayak kata Kaisa tadi ya. Ya. Amerika menyebarkan ideologi liberal dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet menyebarkan ideologi komunis dan sosialis. Berarti di Indonesia sempat dong kesebar dari ideologi masing-masing dari mereka itu? Sempat dong, kan pada saat itu Indonesia merupakan negara yang baru merdeka. Contohnya gimana? Oke, jadi gini. Pada saat itu Amerika mencoba menghalangi penyebaran komunis yang disebarkan oleh Uni Soviet di Indonesia melalui badan intelijennya, yaitu Central Intelligence Agency atau CIA. Salah satunya melalui pemberontakan PRRI atau Pemesta. Keterlibatan Amerika di pemberontakan ini dibuktikan dengan tertangkapnya Alan Pope. Oh iya, aku baru ingat. Ada juga kan pemberontakan komunis yang terjadi di tahun 1948 yang dipimpin sama Musso.
Iya. untuk menjadikan Indonesia itu menjadi Republik Soviet. Nah ya benar, tapi kalau pemberontakan itu yang terlibat atau yang mendorong pemberontakannya Uni Soviet? Tapi ideologi yang tersebar itu kan nggak bertahan lama di Indonesia. Nggak akan bisa, karena semua ideologi yang mereka bawa bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kan. Iya benar sih. Ideologi liberal kan menjunjung tinggi kebebasan individu tanpa batasan pemerintah maupun agama kan. Sedangkan Indonesia itu adalah negara yang sangat beradab dan berketuhanan. Jadi nggak bisa diterapkan di Indonesia tuh. Sama juga kayak ideologi komunis, paham yang menolak adanya hak individu. Sedangkan Indonesia sendiri kan sangat menjunjung tinggi hak manusia. Karena alasan itu juga lah Indonesia bergabung dan bekerja sama dengan India dan beberapa negara lainnya dengan gerakan non-blok, yang artinya Indonesia tidak berpihak ke blok manapun, maupun blok barat atau blok timur. Ini juga sesuai dengan prinsip Indonesia dalam menjalin hubungan dan negara lain, yaitu prinsip bebas aktif. Bisa dibilang juga berarti gerakan non-blok ini masa awal Indonesia berperan aktif di internasional ya. Secara Indonesia juga kan pada masa itu masih negara baru yang merdeka gitu kan. Jadi butuh pengakuan secara de facto dan de jure, atau pengakuan dari negara-negara lain. Bentar deh, tadi kan kita sempat membahas tentang perang dan pemberontakan. Aku jadi keinget materi tentang sosiologi. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi kerjasama hubungan internasional, perpecahan, pemberontakan, dan perperangan itu bagian dari interaksi kan? Iya benar juga sih, tapi kan kerjasama dan hubungan internasional itu beda dengan perpecahan sama pemberontakan dan peperangan. Iya memang beda, karena yang satu bentuk interaksi asosiatif dan interaksi positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama, sedangkan yang satu lagi interaksi sosial disosiatif atau interaksi negatif yang mengarah pada konflik, perpecahan, perang, dan pemberontakan. Oh, materi yang itu. Berarti perang dunia 1 dan perang dunia 2 ini sama pemberontakan itu bentuk dari interaksi sosial disosiatif. Betul banget. Sedangkan gerakan non-blok itu yang mengarah ke kerjasama yang terjalinnya hubungan internasional. Betul banget. Balik lagi ngomongin tentang hubungan internasional nih. Indonesia juga jadi pelopor berdirinya ASEAN loh. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina mendirikan kerjasama regional yang bernama ASEAN ya. Ya, pada saat itu tuh baru 5 negara kan yang menjadi anggota ASEAN. Nah ya benar. Setelah itu, barulah pada 8 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung. Dilanjutkan 28 Juli 1995 Vietnam bergabung. Terus 27 Juli 1900 giliran Laos dan Myanmar nih yang bergabung, dan yang paling terakhir bergabung adalah Kamboja pada 30 April tahun 1999. Jadi total negara ASEAN saat ini ada 10 negara. Oke, sekarang kan teman-teman di rumah tahu nggak sih dari ASEAN itu tuh apa? Jadi tujuan didirikan ASEAN itu tuh untuk mempercepat kemajuan sosial, terus pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional. Nah, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu tuh untuk di kawasan Asia Tenggara. Terus juga berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, dan budaya. Oh iya teman-teman, menimbang dari semakin eratnya kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara, anggotanya nih, sejak 31 Desember 2015, ASEAN resmi membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA dibentuk dengan tujuan menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara dan menarik investor asing. Masuknya modal asing ke kawasan ini diharapkan dapat menciptakan kerja, mendorong integrasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan ini. Terus dampaknya pada ekonomi di Indonesia gimana? Yang pertama, tentunya Indonesia baru siap menghadapi persaingan antar anggota ASEAN. Nah, pemerintah sendiri menciptakan ruang persaingan usaha yang sehat dan juga memastikan terjaganya kepentingan nasional kita. Terus yang kedua, adanya MEA. Ini mendorong pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas produksi agar produk dapat menarik perhatian dari investor asing. Dan juga yang terakhir, pemerintah kita didorong untuk bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Caranya melalui peningkatan kualitas produksi agar menarik investor asing tadi, dengan menerapkan paket kebijakan yang berfokus pada formulasi upah, penurunan ongkos produksi, pemotongan pajak, penyederhanaan prosedur dan biaya ekspor, akses perkreditan, dan perlindungan investasi. By the way, kalian penasaran nggak sih sama pendapatan per kapitanya Indonesia?
Berapa ya kira-kira Yan? Iya juga, yuk kita cari tahu. Disebutkan dari kata data ID, Indonesia menempati peringkat kelima dari 10 negara-negara ASEAN. Di tengah-tengah lah ya, dengan total pendapatan per tahun berdasarkan data 2020, yaitu sekitar 3.869 US dollar per kapita, atau setara 54,58 juta per kapita dengan kurs 14.105 per US dollar pada 2020. Di atas kita atau peringkat keempat ada Thailand dengan PDB per kapita 7.990 US dollar, dan di bawah kita ada Filipina yang berada di posisi ke-6 dengan PDB per kapita 3.298 US dollar. Oh segitu, lumayan juga ya. Iya. Semoga kedepannya pendapatan per kapita Indonesia itu bisa lebih tinggi gitu kan, di peringkat pertama di ASEAN. Amin. Tapi sekarang jadi aku nih yang bertanya. Kalau Indonesia aja segitu pendapatan per kapitanya, Amerika berapa ya pendapatan per kapitanya? Secara kan Amerika punya Apple, mereka punya Google dan teknologi yang lain. Berapa ya? Waalaikumsalam. Salam. Dari mana aja kamu, Dip? Iya udah jam segini baru nongol. Ya maaf guys, tadi ada sebentar. By the way, lagi bahas apa nih? Jadi tadi itu kita udah ngebahas tentang apa sih dampak yang dirasakan oleh Amerika gitu kan dalam perang dunia 1 dan 2. Terus juga tadi dibantu sama Kaisara. Jadi kita tuh ada bagian berapa yang bikin kita bingung. Sama Kaisara terus tadi Sidan habis mau sampai Kan tadi kita bahas pendapatan per kapita Indonesia. Ya. Nah, aku penasaran pendapat per kapita Amerika itu berapa? Kalau Indonesia aja mencapai 54,58 juta per kapita pada tahun 2020. Pada penasaran kan? Aku juga penasaran sih. Aku ada tabelnya, tapi karena Diva datangnya telat, jadi kita suruh Diva yang jelasin. Jelasin Boleh. doang, gampang teman. Coba jelasin mana? Jadi seperti yang kita lihat, pendapatan Amerika lebih dari 60.000 dolar Amerika, sedangkan Indonesia berada di kisaran 4.000 dolar. Agak jauh ya bedanya. Ya. Padahal secara jumlah penduduk Indonesia nggak jauh-jauh banget nih dari Amerika, seperti yang di tabel yang kita lihat. Jadi kesimpulannya adalah yang tertinggi itu Amerika, sedangkan Indonesia menduduki peringkat kelima di ASEAN. Kira-kira bisa nggak sih Indonesia bergerak menjadi negara maju dan menempati peringkat pertama dalam pendapatan per kapitanya? Nah kalau itu sih tergantung gimana masyarakatnya sendiri sih, apalagi yang generasi muda kan. Kalau kita bisa bekerjasama untuk memajukan bangsa kita sendiri, ya pasti bisa sih seharusnya untuk menjadi negara maju gitu kan karena masa depan bangsa Indonesia sendiri ada pada generasi mudanya. Ya kalau generasi mudanya kayak Diva ya nggak bisa lah. Maaf atuh. By the way, seru banget loh pembahasan kita ini. Iya. Sampai nggak sadar kalau pembahasan kita udah sampai kemana-mana aja. Iya sampai lupa waktu loh kita. Wih udah jam segini aja Yan. Oke deh guys, segitu dulu vlog kita kali ini. Soalnya udah kelewatan durasinya. Nah nanti dimarahin. Dimarahin Pak Editor ya? Dimarahin Pak Editor ya? Dimarahin Pak Editor kan? Iya. Ya udah, kita akhirin dulu segini vlog kita. Baiklah, makasih yang udah nonton. Jangan lupa klik like-nya dan saya Bintang. Saya Riyad. Saya Diva. Pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Bye.